Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami'at Taubah Komplek Polri, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita hadis yang ke-31. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat atau melewati bimra'atin, seorang perempuan, tabki yang sedang menangis, inda qabrin, di sisi suatu kuburan. Dalam riwayat Muslim dikatakan di sini tabki ala sobiyin laha, dia sedang menangisi kuburan anaknya. Faqala, maka Nabi ketika melihat perempuan tersebut berkata, ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar. Nah ini ya. Faqalat, maka berkata ini ibu, ilaika anni, ya, pergilah engkau dari saya. Itu. Ini katanya perempuan sambil nangis. Fa innaka lam tusab bi musibati, sungguh engkau belum pernah mendapatkan musibah yang sama dengan musibah saya, kata tuh perempuan. Tuh. Walam ta'rifhu, sepertinya itu perempuan tidak mengenali siapa yang negor dia. Siapa yang negor? Rasulullah. Ya. Faqilalah, kemudian ada yang berkata, ya fulanah innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fulanah, dia yang negor kamu itu Nabi. Ada orang lihat dari jauh, dia bentak Nabi. Fa'atat baban Nabi, kemudian selepas dari itu kuburan, itu perempuan yang tadi ditegur sama orang kalau itu adalah Rasul, dia datang ke pintunya Nabi. Falam tajid indahu bawabin, tidak didapatkan di rumah Nabi ada penjaga pintunya. Faqalat, itu perempuan masuk dan berkata, lam a'rifka, maafkan hamba wahai Tuhan, saya tidak mengenalmu. Tuh. Berarti ini perempuan tidak mengenal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal muslim, itu ya, luar biasa. Faqala, maka ya Nabi bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika pukulan pertama. Ya, sabar itu ketika pukulan pertama. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Ya. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama bahwasanya seorang perempuan boleh pergi ziarah. Tuh. Ya. Jadi perempuan boleh pergi ziarah. Ya, jadi kalau ada rombongan ziarah sunan ini, sunan itu, ya, ke makam ini, ke makam itu, perempuan boleh ikut nggak? Boleh. Ya. Terlebih ziarahnya ke makam aulia, terlebih ziarahnya ke makam para nabi dan rasul, lebih diutamakan lagi. Ya. Karena ada sekelompok Pak orang yang mengatakan perempuan itu nggak boleh ziarah. Maka saya tegaskan dari hadis yang sahih ini, derajatnya muttafaqun alaih, bahwasanya perempuan boleh berziarah. Dari mana bisa mengambil kesimpulan itu? Bahwa ketika Nabi melihat tuh perempuan, Nabi tidak memarahinya, dia berziarah ke makam anaknya. Tuh, ya. Lalu apa yang dilarang? Yang dilarang buat para perempuan, hadirin, satu, yang pertama, ziarah tanpa izin suami. Itu
Belum apa-apa udah ngelis nama. Belum nanya sama suaminya udah nulis nama. Ditanya, "Bu, kok udah jalan aja kan belum izin?" Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya salah tuh. Salah ya, salah. Gimana mau berkah kita ziarah sedangkan izin orang tua, izin suami kita nggak dapat. Ya. Jadi penting Pak izin. Ini ajarkan istri-istri kita ya. Kalau mau kemana-mana izin. Sampai ke warung aja kalau bisa apa? Izin. Apalagi ke mall. Gitu. Ya teman, pesan saya buat bapak kalau bininya mau ke mall, saran saya nih Pak, sebelum berangkat, lah bini kasih makan dulu biar banyak. Ya. Ceplokin dah telur, pakai nasi, pakai kecap, enak gak tuh? Enak. Ya. Entar udah kenyang ya, berangkat dulu sono dah. Sampai KFC, kenyang gitu. Duitnya utuh. Kenapa? Dari rumah udah makan tuh ya. Boleh nggak? Boleh aja kan, namanya trik perekonomian nih hadirin gitu. Biar jangan sampai istri kita banyak jajan tuh ya. Nah itu hadirin, sama suami begitu juga itu. Pengen keluar ya layanin dulu suami kita. Kalau udah selesai baru disuruh jalan. Kenapa? Kalau seandainya suami udah kenyang di rumah, kagak bakal jajan di jalan tuh ya. Itu yang pertama ya, jadi harus izin. Yang kedua, yang mana yang dilarang? Perempuan yang dilarang adalah perempuan yang tukang ziarah. Ini yang dilarang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya. Apa kata Rasulullah? La'ana Rasulullah SAW ya zawaratil kubur. Baginda Rasul melarang perempuan yang suka, melaknat perempuan yang suka ziarah kubur. Jadi kalau ziarah boleh, cuman jangan jadi tukang. Paham tukang? Kalau tukang itu biasanya ada listnya. Bulan ini ke sini, bulan besok ke sono, bulan besok ke sono, ziarah terus tuh, ya. Jelas ya. Tapi ini pun larangannya ya masih bergantung dari izin suami itu ya. Nah, itu jadi dilarang tuh perempuan yang pertama ziarah kalau seandainya keseringan sehingga melalaikan hak-hak suami. Nah ada lagi, apa lagi yang dilarang buat perempuan? Yang dilarang buat perempuan ikut nguburin jenazah, itu dilarang. Ini banyak banget sekarang nih ya, ibu-ibu nganterin apa tuh jenazah. Itu Pak Wino ya, Masya Allah. Sehat Pak ya, Alhamdulillah, baru kelihatan lagi ya. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Ini ada sekarang orang meninggal ya, perempuannya ikut ke kuburan, istrinya ikut ke kuburan, anak perempuannya ke kuburan, itu nggak boleh hadirin. Di mana perempuan? Di rumah udah selesai. Apalagi sampai-sampai itu perempuan datang ke kuburan, ngelihat suaminya dikubur, ngeraung-ngeraung, ya, guling-guling di tanah tuh, ya, nggak terima tuh. Ya, ini dilarang hadirin. Banyak gak sekarang perempuan yang ikut ke kuburan? Ya. Makanya bilangin tuh orang rumah kita, kalau ada lakinya meninggal, anaknya, keluarganya jangan ikut ke kubur, bilangin. Ya. Jangan ikut ke mana? Ke kubur. Boleh nggak ikut ke kubur? Nggak boleh. Lo lagi hidup di kubur gitu, nggak boleh ikut ke mana? Ke kubur. Yang fokus nih hadirin ya, mau tolong aku mungkin nggak aus nih. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, anaknya, saudaranya jangan ikut ke mana? Ke kubur. Yang boleh ikut ke kuburan. Yang nggak boleh ikut ke kubur, nggak boleh itu. Lah masih hidup jangan dikuburin, Bu, kasihan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz, kami dilarang sama Rasulullah untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburnya. Dilarang tuh para perempuan. Apalagi ikut gotong keranda. Ini dalam fikih, dalam kitab fikih dijelaskan, nggak boleh, haram perempuan ikut gotong apa? Keranda. Apalagi semuanya gotong perempuan. Nah kan yang kita khawatir kalau laki mah enak ya gotong, ya ada tikus lewat, mas lo ditendang aja sama tuh laki, kan begitu.
Nah perempuan gotong jenazah, ada tikus lewat gimana? Lompat, dilepas tuh jenazah. Ya. Jenazahnya lompat masuk ke dalam apa? Ke dalam molen tuh. Jadilah tuh apa tuh? Azab tuh ya. Kan film azab begitu kan ya, gara-gara lompat tuh masuk kemana tuh, gelinding di kali, nyebur di kali, nganyut tuh ya. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan sering belanja online bu. Ingat, keuangan suami perlu diperhatikan ya. Takutnya ibu kalau jolimin suami mulu nanti meninggalnya kena azab ya. Jenazah istri meninggal dipaketin gitu, gara-gara sering belanja apa tuh online. Belanja boleh, jangan dikit-dikit paket lah, kan lakinya yang puyang ini. Bener apa benar? Ada kejadian bu di kampung saya, semoga jadi pelajaran buat kita. Lakinya mah nggak doyan belanja, lakinya mah nggak doyan pinjol, apalagi judi slot, nggak doyan. Tiba-tiba kaget tuh lakinya, dapat laporan bininya ngutang pinjol sampai puluhan juta. Kasihan nggak bu? Nah itu makanya kudu lihat-lihat juga kalau mau belanja, ngerinya nanti matinya dipaketin, hadirin. Bukan dikubur malah diapain tuh? Tuh azab tuh buat bini-bini yang kalau belanja kagak kira-kira tuh. Nah yang terakhir ada pertanyaan, boleh nggak sih nangis di kuburan? Ya, ini nih dalam hadis dikatakan dalam syarah, kata Imam Qurtubi, az-zahiru annaha kana fi bukaihi qadra zaidin, ya, min nauhin wa ghairi, ya, afwan. Az-zahir yang jelas dari hadis ini kata Imam Qurtubi, annaha kana fi bukaihi, ya, qadrun zaidun, ada kadar yang berlebihan dari tangisannya. Jadi kalau ada orang meninggal, kita sebagai pelayat, sebagai orang yang nganterin ke kubur, nangis boleh, cuman jangan berlebihan ya. Lagi nguburin nangis nggak apa-apa, keluar air mata biasa ya. Tapi yang nggak boleh tadi tuh sambil ngerung-ngerung, sambil guling-guling di tanah, atau enggak apa papan nisannya pegangin, enggak ditarik, enggak mau pulang, enggak mau gitu. Ya, ini yang enggak boleh. Jadi menangis boleh. Sampai suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika anaknya meninggal, yaitu Sayyidina Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW, Rasul menangis, hadirin. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasul kok Anda menangis? Ya, seakan kayaknya nggak ridho dengan kepergian anaknya. Apa kata Rasulullah? Ya, innaha rahmah. Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Jadi nangis boleh, cuman jangan apa? Berlebihan. Tuh. Ya siapa yang nggak nangis? Bapaknya meninggal, ya sedih. Anaknya meninggal, ya sedih. Apalagi suaminya, apalagi istrinya. Apalagi meninggal, lakinya ninggalin utang 1 miliar, kesedih lagi kan? Ya, cuman ada pesan begini hadirin, ini buat yang jamaah yang kredit apa tuh rumah ya, KPR. Itu katanya kalau bisa, kalau KPR katanya atas nama suami, jangan atas nama istri. Kenapa? Kalau atas nama suami tuh KPR, lakinya meninggal lunas. Lakinya meninggal lunas. Tapi kalau KPR atas nama istri, ya tuh atas nama istri, lakinya meninggal belum lunas. Tuh. Ya, ini penting nih ya buat para ibu-ibu. Artinya apa? Udah, kita kalau pengen punya rumah atas nama suami, suami meninggal lunas. Gitu. Cuman jangan niat suaminya, jangan doain suaminya mati biar lunas ya. Allah, mudah-mudahan suami aneh mati biar cepat lunas. Kita cari lagi suami yang lain, nauzubillah min zalik tuh. Jadi nangis boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Apa ya dengan syarat? Tidak berlebihan. Apa yang dilarang? Ketika ada anggota keluarga kita meninggal, ada 3 yang dilarang. Tulis. Yang pertama an-nadbu, meratap. Itu nggak boleh. An-nadab, meratap. Contoh. Ya Allah, seandainya laki gue masih ada, enak banget dikasih duit tiap bulan. Oh, gitu nggak boleh tuh. Ya. Begitupun bapak sama. Ya Allah, seandainya bini gue masih ada, enak banget malam-malam ada yang ngelonin. Begitu, nggak boleh. Ya. Kalau sama laki mah gampang ya, bini meninggal tinggal apa lagi? Tinggal kipasin makam istri. Temennya nanya, bang ngapain ngipasin makam istri? Kata bini gue dulu masih hidup, kalau belum kuburannya kering jangan kawin lagi gitu. Kipasin dulu tuh biar apa tuh?
Ya rekeling. Ada lagi apa? Ada lagi yang meninggal. Jenazah bininya masih di rumah, baru meninggal, dilengkap-lengkapin. Ditanya sama temannya, ngapa lo lengkapin jenazah bini lo? Kata bini gue, kalau belum jangan kawin lagi, kalau belum ngelangkain mayat gue tuh dilangkain sama dia. Intinya apa? Jangan kita nadab meratap, jangan. Seolah-olah kalau laki kita meninggal dunia hancur, enggak. Laki meninggal rezeki dari Allah, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Begitupun istri. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak boleh apa? Niyahah. Ya, mengerung, nangis sesegugan, nangis panjang, itu nggak boleh. Ya. Makanya Nabi Nuh, kan Nuh itu asalnya niyaha. Ya. Gara-gara apa Nabi Nuh dikatakan Nabi yang suka menangis? Karena suatu hari Nabi Nuh ngelihat anjing dikatain jelek sama Nabi Nuh. Ditegur sama Allah, itu ciptaanku kata Allah. Taubatnya Nabi Nuh menangis. Nuh, ya, asalnya niyaha. Maka Nabi yang terkenal suka nangis siapa? Nabi Nuh. Ya. Di Inggris orang kalau manggil Nabi Nuh bukan Nuh, apa manggilnya? Noah. Noah. Maka ada band namanya Noah tuh ya, gantinya Peter Pan. Nah, makanya lagunya cengeng tukang nangis karena emang namanya Noah gitu. Suka nangis, itu asalnya suka nangis. Tuh. Yang ketiga apa? Yang tidak boleh ketika kita kena musibah, as-sukhut, yaitu murka. Marah, itu nggak boleh. Sedih boleh, marah jangan. As-sukhut. Ya. Maka 3 perkara ini, ya, kalau kita ada pada diri kita ketika ditinggal sama yang kita kasihi, yaitu nadab, meratap, meraung, dan murka, maka kita dianggap tidak bersabar dan tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Tuh. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya begitu nangis, bagaimana hukumnya? Tadi nangis boleh, dan nangis terbagi 2 hadirin. Silakan catat. Yang pertama, ya, tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Itu yang boleh. Yang Rasul tadi nangis itu tangisan kasih sayang. Yang kedua, Nadia, tangisan karena takut kehilangan sesuatu dari yang meninggal. Misal contoh, ada 4 bersaudara. Abang-abangnya udah dapat warisan, dibagi-bagiin rumah sarang atu. Pas pengen dia dibagiin warisan udah habis. Ini yang nangis paling kencang anak berapa tuh? Anak keempat paling kencang. Kenapa paling kencang nangisnya? Karena nggak kedapetan warisan. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita meninggal, ya, kalau kita punya orang tua, saudara meninggal, jangan menangisi kepergiannya hanya lantaran dunia yang dia punya, jangan. Ya. Nangis boleh, tapi jangan karena dunia tuh. Nah, jadi tadi tuh ya, kalau ada orang nangis, tangisan terbagi menjadi 2. Lalu kemudian ada ulama bilang begini, kalau kita ketimpa musibah, maka kita wajib mengerjakan 2 perkara. Cuman bisa milih. Kalau kena musibah yang pertama, kita wajib sabar. Wajib sabar. Ya, apa sih sabar? Sabar itu mati. Oke, ini kali. Cek, nah ya. Sabar itu enggak ngeluh, ya. Sabar itu enggak murka, itu sabar. Apapun kita kena musibah, alladzina iza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu wajib hukumnya kata ulama, ya. Bahkan ada salah seorang sahabat diajarin sama Nabi, namanya Abu Darda. Namanya siapa? Abu Darda. Diajarkan sama Nabi bacaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Artinya, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Ini amalan kalau bisa kita baca nih kalau kena musibah. Motor hilang, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, Abu Darda ngamalin ini. Setelah ngamalin diajarin ke istrinya, wahai istriku, ya. Bukan Abu Darda, Abu Salamah, Abu Salamah.
Wahai istriku Ummu Salamah, baca nih amalan innalillahi wa inna ilaihi, dijadikan wirid sama istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dibaca setiap hari. Sampai ya suatu waktu itu Abu Salamah suaminya meninggal dunia, dibaca lagi sama beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah berilah pahala atas musibahku, ganti dengan yang lebih baik. Ini kata Ummu Salamah, suami saya nggak ada gantinya, suami saya the best of the best, luar biasa. Setelah masa idahnya habis, Ummu Salamah nih yang waktu itu janda dalam kondisi masih muda, dilamar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nggak mau hadirin. Apa kata Ummu Salamah? Suami saya the best of the best, nggak bisa dikalahin sama Abu Bakar Siddiq. Dilamar lagi sama Umar bin Khattab, nggak mau. Masih lebih hebat suami saya. Yang ketiga dilamar sama Rasulullah. Ini lebih baik dari suami saya. Bener nggak doanya tuh? Bener, diganti dengan yang lebih baik tuh. Nah, jadi yang pertama kalau kita kena musibah wajib bersabar. Tapi itu tingkatan paling rendah. Apa yang lebih tinggi? Nomor 2, yang lebih tinggi dari sabar. Inilah kondisi atau keadaannya para wali-wali Allah, para nabi dan rasul. Apa? Kalau kena musibah mereka ridho. Kalau sabar kan cuman diem, nggak ngeluh. Kalau ini ridho, apa sih ridho Pak? Ridho itu seneng. Ridho itu seneng. Saya mau tanya, orang kena musibah ada gak yang seneng? Umumnya nggak ada. Dia ridho menerima dengan hati yang lapang. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia tahu apa yang diambil sama Allah pasti baik. Tuh. Ini cara kita hidup bahagia adalah berubah mindset kita. Yang tadinya kita sedih kalau diambil sesuatu, sekarang kalau bisa girang. Kenapa? Karena apa yang diambil sama Allah akan ditukar dengan yang lebih baik. Ya. Ada salah satu kisah Al-Imam Fudail bin Iyad. Ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Dikatakan dalam kitab, suatu hari Imam Fudail bin Iyad mata ibnuhu, meninggal anaknya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau meninggal anak kira-kira sedih apa senang? Sedih. Imam Fudail bin Iyad fadhahika, justru beliau malah tersenyum. Nyengir. Kalau dohik nyengirnya kelihatan gigi, hadirin. Kemudian dia tanya, wahai guru, kenapa engkau tersenyum ketika anakmu meninggal? Apa kata beliau? Ra'aitu annallaha qad qada. Aku lihat Allah telah menetapkan takdirnya. Ya. Fa ahbabtu an arda bima qadallah, maka aku ingin senang dengan apa yang ditakdirkan sama Allah, maka aku senyum, tidak menampakkan apa kesedihan. Nah, kalau Allah aja sayang, ya kalau Allah aja pengen angkat, kenapa aneh nahan? Ini ceritanya hadirin, ini anak yang meninggal ini bukan anak sembarangan ini. Kenapa Imam Fudail itu senang? Karena emang ini anak soleh banget. Saking solehnya ketika ini anak jadi makmum dalam sholatnya, itu Imam Fudail lagi baca surat. Ketika lagi baca surat yang berbicara hari kiamat, anaknya pingsan dalam sholat. Allah. Sekarang saya mau tanya, anak mana yang pingsan ketika sholat gara-gara mendengar ayat Quran? Gak ada. Anak kecil ketika ngaji, orang dengar Quran, ada gak yang ketika dengar nangis? Jarang. Ini bukan hanya nangis, Bu, tapi pingsan karena saking takutnya dengan neraka tuh. Sampai setelah pingsan digotong dibawa pulang. Kata emaknya, bilangin apa tuh ame laki aneh, kalau baca Quran, baca surat jangan yang tentang neraka. Udah tahu anaknya suka pingsan kalau sholat, ntar dibaca lagi Al-Waqiah, ntar dibaca Al-Qari'ah, pingsan itu anak. Lama-lama dipanggil sama Allah. Maka kenapa Imam Fudail itu senyum ketika anaknya meninggal? Karena anaknya meninggalnya husnul
Kalau Allah aja seneng ngejemput hambanya, kenapa kita mesti marah? Allah aja seneng tuh. Itu alasan Imam Fudail tersenyum. Ya. Tapi kalau seandainya kita punya anak kita meninggal dalam keadaan sul khotimah, nah ini wajar orang itu sedih itu ya. Nah, kalau seandainya meninggalnya husnul khotimah kan cakep banget. Makanya jarang-jarang anak muda yang dikit-dikit di masjid, bener gak? Ya, palingan kalau di masjid mulu jatuh-jatuhannya marbot dia, sering di masjid. Kita pikir emang seneng jamaah, emang merbot dia. Ya. Tuh. Langka Bu kalau kita pengen punya mantu yang suka ke masjid tuh. Kadang-kadang pas PDKT doang rajin ke masjid. Ya, ini calon mantu kita emang pinter banget ngelabuin mertua. Dia datang tuh abis maghrib, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, rapi banget kan begitu. Mertuanya takjub lah, calon mertuanya takjub. Ini calon mantu hebat banget. Habis maghrib datang. Pas azan isya tuh calon mantu ke masjid. Pak, izinnya mau ke masjid. Masya Allah, nambah value-nya tuh di mata mertua tuh. Kok ditungguin habis isya belum pulang-pulang? Jam 8 baru balik ke rumah calon mertua, ditanya, "Dek dari mana?" Habis wirid ame hataman Quran. Masya Allah, makin naik tuh namanya tuh. Wah, hebat, ini nggak salah ini calon mantu ini. Tuh ya. Ya mungkin kalau jamaah sini gitu juga ya, insya Allah kan ada gitu ya bapak-bapak ya, habis isya nggak keluar kecuali habis subuh, luar biasa. Istrinya takjub, laki gue dapat hidayah apa? Bang, lu yang bener bang, dari isya sampai subuh baru keluar, luar biasa abang. Enggak, gue kekunci tadi gitu. Ya bang, dasar kekunci ya, bukan soleh, bukan ada kekunci. Ya, itu. Nah kemudian ya, bagaimana dengan ridho? Nah tadi kan sabar udah tuh, ridho itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Yang jelas sabar wajib. Jadi kalau kena musibah sabar, diem, dah tuh. As-sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama, itu baru sabar. Kalau enggak pertama bukan sabar. Contoh, kita naik motor nih, ditabrak, bug aja dah dari belakang. Mobil kita ditabrak, kira-kira nih samperin apa enggak? Umumnya orang ya, mobil ditabrak, keluar apa enggak? Keluar. Ngomel apa enggak? Ngomel. Itu enggak sabar. Itu enggak sabar. Yang sabar ketika ditabrak, buk aja dah, keluar. Tanyain, abang enggak apa-apa? Yang nabrak ditanya, abang enggak apa-apa? Itu namanya sabar. Ya. Minimal banget kita enggak ngomel lah tuh. Minimal banget kita ngomong dengan nada yang pelan. Bang, maaf nih bang, ini mobil rusak, kira-kira gimana benerinnya ya? Ya bawa ke bengkel pak. Iya, maksudnya duitnya gimana tuh? Bukan hanya ke bengkel, duitnya gimana ini? Santai aja ngomong, nggak usah ngegas tuh. Ini memang perlu latihan, tapi sabar itu hukumnya wajib. Sabar bukan diam pak, sabar itu tidak marah-marah. Ya, sabar itu tidak gerutu. Tuh, itu sabar. Jadi kalau ada emak-emak misalnya lagi puasa gitu, kan kalau orang lagi puasa kan nggak boleh apa, nggak boleh marah kan ya. Tangan emang nyabet anak yang blok aja tuh, dipukul pakai sapu, ya, itu sabar nggak? Mulutnya sih diem, tangannya gebuk, namanya juga kagak sabar itu ya. Jadi sabar itu adalah menahan mulut, menahan badan dari kita marah, tuh tahan. Nah tapi yang hebat ridho tadi ya. Ridho ini hadirin amalannya para wali ya. Ada satu cara agar kita bisa ridho apa? Rubah mindset ya, rubah mindset. Saya pernah jelasin dulu kalau nggak salah ya. Ada seorang anak, ada dua orang kakak beradik. Ini abang berebutan mainan sama adeknya. Biasanya kalau berebutan mainan yang menang siapa? Abangnya. Adeknya kalah, adeknya nangis. Emaknya bilang, "Tong sini. Kenapa? Abang rebut mainan saya." Akhirnya adanya udah dah, sini ikut emak ke pasar. Di pasar dibeliin mainan sama emaknya. Pulang si anak girang, hore punya mainan baru. Diledekin abangnya. Saya mau tanya, kenapa nih anak dapat mainan baru? Gara-gara siapa? Gara-gara abangnya. Abangnya nyakitin adeknya, adeknya dapat mainan baru. Sama kita begitu juga.
Kalau kita kena musibah, hakikatnya Allah pengen kasih kita mainan yang baru. Ya. Anak meninggal, ya. Ntar insya Allah ada anak yang baru, tinggal bikin lagi, ya. Bisa nggak Pak kira-kira? Pak Ugi nih berapa umurnya sekarang? 50-an dah, ya. Kan kalau anak nggak ada, tinggal apa? Tinggal bikin. Masalahnya pabriknya ada nggak itu? Ini masih bekerja kan nih pabriknya kan gitu masalahnya tuh ya. Jadi jangan begitu sedih. Anak meninggal tabungan kita di hari kiamat tuh. Naam. Ya. Nah sekarang ya tingkatan kesabaran. Nah dikatakan di Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tingkat orang sabar ada 5 Bu. Tingkat orang sabar ada 5. Tulis yang pertama namanya sobirun. Sobir. Ya, sobaro yasbiru sobran fahuwa sobir. Apa sobir? Orang sabar. Apa tuh orang sabar? Ya maknanya umum. Siapapun orang yang kalau kena musibah dia nggak marah, dia nggak gerutu, fahuwa sobir. Di atas sobir ada mustobir. Apa mustobir? Sabar level 2. Nah ini kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat. Suruh anak kalian sholat wastobir. Nah pakainya bukan wasbir, wastobir. Dan sabarlah dengan kesabaran level kedua, lebih tinggi. Ya, kenapa kok begitu? Karena kalau nyuruh anak sholat emang kudu sabar. Apa sekali nyuruhnya? Enggak cukup Pak sekali nyuruh anak sholat. Maaf nih ya, dari anak SD masih gak disuruh sholat. Anak SMP kadang masih disuruh sholat gak? SMA kadang maaf sampai udah kuliah kadang orang tuanya masih nyuruh sholat. Makanya doa saya nih, diantara doa saya yang saya baca tiap hari, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat dan begitupun keturunan-keturunanku. Ya, makanya doain, saya mohon doanya buat anak saya juga buat para jamaah, mudah-mudahan anak kita jadi orang yang rajin sholat. Tuh ya, ini tuh anaknya masih di belakang tuh ya, pakai gomis kayak saya gitu, pakai gomis tuh, girang nggak Pak? Girang. Cuman maaf kadang kita nyuruh anaknya telat. Nyuruh anak sholat jangan udah SMP, jangan udah SMA, apalagi udah kuliah, telat. Kapan nyuruh anak sholat? Dari kecil umur 2 tahun, 3 tahun ajak anak untuk sholat. Anak 2 tahun, 3 tahun ajak sholat. Ya, cuman sholatnya di rumah. Ya. Saya girang banget tadi pagi tuh anak saya. Anak saya kan 4, yang paling kecil nomor 4. Ya semoga jadi anak yang soleha. Bangun tidur pagi-pagi kita pikir pengen kencing, langsung wudhu. Ini masih 2 tahun ini, langsung wudhu, langsung ke sejadah, langsung sholat. Istri saya sampai kaget nih, anak nggak ada yang nyuruh sholat, itu sholat sendiri. Alhamdulillah. Ya. Dari kecil kita suruh sholat, ajak sholat, temenin sholat, minta beliin mukena beli, minta peci beli, itu ya. Nah jadi wastobir kudu sabar. Dan yang perlu kita pahami dan perlu kita ingat, nyuruh anak sholat hukumnya apa? Wajib. Bangunin anak sholat hukumnya apa? Wajib. Itu ya. Dan sungguh merupakan ya kebahagiaan yang paling luar biasa, anak kita nggak disuruh sholat tapi udah sholat. Tuh. Itu nikmat Bu. Itu yang disebut qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Apa sih qurrata a'yun? Penyejuk mata. Kira nggak Pak kalau kita nih punya anak, tahu-tahu jam 2 malam bangun, wah abang bangun jam 2, dia wudhu ke kamar mandi, waduh luar biasa, nggak sia-sia aneh doain tiap malam nih anak, nonton bola hadirin ini. Kita pikir mau tahajud kali, MU Pak, MU main MU gitu, MU katanya. Udah girang-girang kita kan punya anak malam-malam bangun nonton bola. Dan ingat Pak, Bu, jangan pernah niat sholat nyontoin anak, jangan.
Ada jamaah pernah bilang gini, Ustadz, saya udah tiap malam sholat malam nyontoin anak, kenapa sih anak saya nggak sholat malam juga? Nah, ini salahnya kita. Ibu niat sholat malam karena Allah atau karena anak? Nah, ini kalau kita niat sholat agar anak nyontoh, berarti bukan karena Allah, tapi karena apa? Anak. Udah lillahi ta'ala aja, karena Allah. Insya Allah anak kita ngelihat kita tiap malam sholat, ntar juga dia kalau kita udah meninggal bisa jadi dia rajin sholat tuh ya. Jadi kita nggak usah niat karena apa? Karena biar anak kita bener, nggak usah ya. Ada amalan nih Pak nih, kalau kita baca cakep, mungkin bapak-bapak bisa hafal. Kalau kita jadi imam nih, jadi imam, kalau jadi imam habis Fatihah kan apa tuh? Amin ya. Nah, menunggu surat kedua kan imam diam tuh. Nah, jangan diam kata ulama. Baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas sholihin. Itu rakaat pertama. Jadikan aku orang soleh ya Allah. Itu doa yang pertama. Rakaat kedua sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah ya zuriat-zuriatku ya. Nah, jadi rakaat pertama minta perbaikin diri sendiri, rakaat kedua baru minta perbaiki anak-anak keturunan. Ini boleh diamalkan, silahkan. Orang yang ngamalin ini saya pernah nanya dulu ya, ada salah seorang pengurus, dia bilang yang ngamalkan ini, yang ijazahkan ini anaknya jadi ustadz semua. Dari anak pertama sampai anak terakhir semua jadi guru, semua jadi orang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya, jadi tadi kalau kita pengen punya anak soleh ya solehkan dulu diri kita. Ya. Ada anjuran ya dari ulama. Kalau kita pengen punya anak soleh, nomor 1 cariin istri yang soleha. Nomor 2 cariin rumah dekat masjid. Makanya ini alhamdulillah nih orang Akri semuanya masya Allah top dekat masjid. Yang belah sono dekat apa itu? Musola. Karena sebaik-baik lingkungan yang dekat masjid. Tuh. Cuman kalau bisa jangan jauh-jauh mainnya. Cukup di masjid aja, kalau jauhan dikit kan Kemang situ ya. Kejauhan sini, deket-deket sini itu ya. Jangan jauh-jauh. Terus bimbing anak kita aja kemana. Saya alhamdulillah sekarang kalau ngaji saya ajak anak saya. Ntar yang nomor 2, ntar yang nomor 3, ntar semuanya gitu. Cuman kalau bisa lihat-lihat juga kalau seandainya kita ngajak anak-anak kita ke masjid. Kadang-kadang anak kita kan ke masjid ada yang lari-lari kan gitu. Diliatin juga tuh ya. Baik, itu yang kedua, istabir. Yang ketiga apa? Mutasabbir. Apa mutasabbir? Orang yang ya berusaha kuat untuk menjadi orang yang sabar, namanya mutasabbir. Yang keempat ya sobur. Nah ini dia sobur ya. Apa sobur? Sobur adalah yang paling sabar di antara orang-orang yang sabar. Tuh sobur, bukan subur, bukan ya. Kalau subur lain lagi ya tuh. Dan yang terakhir sobar. Apa sobar? Ya, dikatakan di sini ya, katsirus sabri, orang yang sangat-sangat sabar. Dari semua 5 tingkatan. Sabir, mustabir, mutasabbir, sobur, sampai sobar. Tuh ya. Nah, ini ya. Nah, ada tips terakhir hadirin tadi, sebagaimana saya katakan, agar kita jadi orang yang ridho, kita harus punya kuncian. Apa kunciannya? Apa yang ditakdirkan Allah pasti baik. Ada seorang raja hobinya berburu. Kebetulan ya raja hadirin punya penasehat. Ini penasehat luar biasa bijaksana. Setiap kali raja minta nasihat dinasehatin. Suatu hari raja ini lagi berburu, kelingkingnya kemakan sama singa. Akhirnya putus kelingkingnya. Si raja nanya sama tuh penasehat, wahai penasehatku, bagaimana nih kelingking saya putus? Apa kata tuh penasehat? La'allahu khair, barangkali mudah-mudahan ini kelingking putus pertanda baik. Raja marah, baik dari mana kelingking saya putus? Masa raja cacat? Ya. Akhirnya kata ini raja, wahai pasukan, tolong penjara ini penasehat, dipenjarain penasehat.
Sebelum masuk penjara, kata penasihat, la'allahu khair. Mudah-mudahan saya masuk penjara ini apa? Baik. Tuh, masih baik sangka sama Allah. Ketika di penjara, penasihatnya, raja masih suka berburu, di tengah perburuannya, kena apes, kena sial. Ini raja ketangkap sama suku pedalaman. Ditangkap, diculik, dibaringkan dia di sebuah tempat untuk dipotong dan dipersembahkan buat Tuhan mereka. Ketika lagi dibaringkan, dicek dari ujung pala sampai ujung kaki, dicek, wah, ternyata kelingkingnya putus. Masa kita ngasih Tuhan manusia yang cacat? Ganti, jangan dia, cari lagi yang lain. Itu yang tadi raja kelingkingnya putus, alhamdulillah, dia bersyukur, dia lari. Sambil dia ingat omongan penasehatnya, kata penasehat saya benar itu, bahwasanya kelingking saya putus, itu pertanda baik. Ketika sampai ke istana, tolong panggilkan penasehat saya, keluarin dari penjara. Dikeluarin dari penjara. Ada apa Pak Duka? Bener omongan ente, untung kelingking saya putus. Kalau nggak putus, saya mungkin akan. Emang kenapa raja? Begini, saya kemarin ditangkap. Ketika ditangkap, ketika saya pengen dipotong, dilihat kelingking saya putus. Gara-gara saya putus, nggak jadi karena cacat. Oh gitu ya. Oh, waduh, untung saya. Berarti bersyukur juga raja masuk penjara. Lah emang kenapa? Kalau saya nggak masuk penjara, kan saya sama raja berdua. Kalau raja selamat, saya mati itu ya. Maka alhamdulillah untung saya masuk penjara. Jadi kelingkingnya putus, bersyukur. Masuk penjara juga bersyukur. Itulah kalau orang punya baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Allah berikan, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang cinta dengan ilmu, anak-anak yang istiqomah di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua Allah berikan sehat afiat zahir batin, mati husnul khatimah ala hadhihi niyya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.